Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miskala Syariah Hazas dengan NIM B1C1230964 dari kelas C jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Baik, tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu penjelasan mengenai pertanyaan diskusi. Baik, maka langsung saja kita ke videonya. Baik, saya Miskal Syariah Hazas akan menjelaskan pertanyaan dari diskusi. Yang pertama adalah manajemen pengetahuan adalah suatu proses bisnis bukan suatu teknologi, bahaslah. Pertanyaan kedua, gambarkan berbagai macam cara yang mana sistem manajemen pengetahuan itu dapat membantu perusahaan dengan penjualan dan pemasaran atau dengan manufaktur dan produksi. Yang ketiga, perusahaan Anda itu ingin melakukan lebih dengan manajemen pengetahuan. Gambarkanlah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan suatu program manajemen pengetahuan dan pilihlah penerapan manajemen pengetahuan. Baik, adapun jawaban dari nomor satu, yang pertama adalah fokus pada proses dan budaya, yang kedua identifikasi dan penggunaan pengetahuan, yang ketiga integrasi dan strategi bisnis, yang keempat pengembangan sumber daya manusia, yang kelima teknologi sebagai alat pendukung. Adapun pembahasan rinci akan saya bahas selanjutnya. Manajemen pengetahuan atau knowledge management itu memang seringkali dianggap lebih sebagai proses bisnis daripada sekedar teknologi. Nah, ada pun beberapa alasannya kenapa sih manajemen pengetahuan itu dianggap sebagai proses bisnis. Yaitu yang pertama yang muncul di pembahasan saya tadi, yaitu bahwa fokus pada proses dan budaya. Nah, manajemen pengetahuan itu melibatkan pengelolaan pengetahuan yang dimiliki oleh individu dalam sebuah organisasi. Ini itu berarti menciptakan budaya berbagi pengetahuan, kolaborasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Proses ini itu memerlukan dukungan dari manajemen dan partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Yang kedua adalah identifikasi dan penggunaan pengetahuan. Proses manajemen pengetahuan itu melibatkan identifikasi, pengumpulan, penyimpanan, dan juga distribusi pengetahuan yang relevan. Ini itu termasuk memahami pengetahuan, apa yang penting bagi organisasi, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Yang ketiga adalah integrasi dan strategi bisnis. Manajemen pengetahuan harus selaras dengan strategi dan tujuan bisnis organisasi, yang mana berarti bahwa proses manajemen pengetahuan itu harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis, bukan hanya untuk menerapkan teknologi. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, proses ini itu terkait erat dengan pengembangan keterampilan dan kompetensi karyawan melalui pelatihan, mentoring, dan juga pembelajaran berbasis pengalaman. Organisasi ini juga dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan individu yang pada gilirannya meningkatkan nilai pengetahuan kolektif. Nah, yang terakhir yang kelima adalah teknologi itu sebagai alat pendukung. Meskipun teknologi itu memainkan peran yang penting dalam manajemen pengetahuan seperti sistem manajemen dokumen, platform kolaborasi, dan juga alat analisis, teknologi itu hanyalah alat. Tanpa proses yang jelas dan dukungan budaya, teknologi itu tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Nah, dengan demikian, teman-teman sekalian, manajemen pengetahuan itu lebih dari sekedar penerapan teknologi. Ia melibatkan strategi, proses, dan budaya yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan secara efektif dalam organisasi. Baik, selanjutnya jawaban nomor 2 yaitu pada penjualan dan pemasaran. Yang pertama, akses yang cepat ke informasi tentang produk. Yang kedua, analisis dan pemahaman pelanggan. Yang ketiga, berbagi best practice. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima adalah peningkatan kolaborasi. Baik, selanjutnya itu pada manufaktur dan produksi. Yang pertama adalah optimalisasi proses produksi, dokumentasi proses dan standar, peningkatan kualitas produk, dan inovasi dan pengembangan produk, serta manajemen risiko. Untuk selanjutnya saya akan bahas rinci di videonya. Baik, sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system juga itu dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dalam berbagai aspek, termasuk dari penjualan dan pemasaran, juga manufaktur serta produksi. Nah, ini adalah beberapa cara yang dapat membantu di masing-masing bidang tersebut. Yang pertama itu dalam penjualan dan pemasaran, yang pertama yang telah ada di PPT
Yang sebelumnya itu adalah akses cepat ke informasi produk, yang mana dengan sistem manajemen pengetahuan, tim penjualan dapat dengan mudah mengakses informasi terkini tentang produk termasuk fitur, manfaat, spesifikasi yang mana membantu memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan. Yang kedua adalah analisis dan pemahaman pelanggan. Sistem ini itu dapat menyimpan data tentang preferensi dan perilaku pelanggan. Dengan analisis data ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan juga menyesuaikan penawaran produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, yang ketiga itu adalah berbagi best practice, yang mana tim penjualan dan pemasaran itu dapat berbagi pengalaman ataupun teknik strategi melalui platform manajemen pengetahuan. Nah, ini itu meningkatkan efektivitas tim secara keseluruhan dengan memanfaatkan pengalaman yang kolektif. Nah, yang keempat itu adalah pelatihan dan pengembangan. Nah, sistem ini itu memungkinkan pelatihan yang lebih baik bagi staf penjualan dan pemasaran melalui akses ke materi pelatihan, studi kasus, dan simulasi yang dapat diakses kapan saja. Yang kelima adalah peningkatan kolaborasi. Nah, dengan memfasilitasi kolaborasi antar tim, sistem manajemen pengetahuan juga dapat membantu dalam pengembangan kampanye pemasaran yang lebih kreatif dan strategi penjualan yang lebih terpadu. Nah, selanjutnya itu pada bidang manufaktur dan produksi. Nah, yang pertama adalah optimalisasi proses produksinya. Yang pertama itu sistem manajemen pengetahuan itu dapat mengumpulkan dan menganalisis data tentang proses produksi yang memungkinkan identifikasi area yang perlu diperbaiki untuk efisiensi dan pengurangan biaya. Yang kedua adalah dokumentasi proses dan standar. Dengan mendokumentasikan prosedur dan standar operasional, sistem ini itu memastikan bahwa semua karyawan itu memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan benar. Nah, yang ketiga adalah peningkatan kualitas produk. Nah, dengan mengumpulkan data tentang cacat produk dan umpan balik dari pelanggan, perusahaan itu dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas produk serta mengurangi tingkat cacat. Nah, yang keempat adalah inovasi dan pengembangan produk. Nah, sistem manajemen pengetahuan memfasilitasi berbagi ide dan inovasi antar tim. Ini memungkinkan pengembangan produk baru yang lebih cepat dan lebih relevan ke depannya dengan kebutuhan pasar. Yang kelima adalah manajemen risiko. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada mengenai potensi risiko dalam proses produksi, perusahaan dapat mengembangkan strategi mitigasi ataupun pencegahan yang lebih baik dan mengurangi dampak dari masalah yang mungkin terjadi. Nah, mungkin secara keseluruhan bahwa sistem manajemen pengetahuan itu berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan inovasi penjualan pemasaran maupun dalam manufaktur dan produksi. Baik, selanjutnya untuk jawaban nomor 3, yaitu langkah-langkah pengembangan program manajemen pengetahuan. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, pengembangan strategi. Yang keempat, pemilihan alat dan teknologi. Yang kelima, perancangan proses. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, implementasi program. Dan yang kedelapan, evaluasi dan perbaikan. Baik, yaitu selanjutnya penerapan manajemen pengetahuan. Pendekatan yang dapat dipilih adalah program berbasis kolaborasi. Ini mencangkup penggunaan alat seperti intranet perusahaan, forum diskusi, atau aplikasi berbagi dokumen. Baik, dalam mengembangkan program manajemen pengetahuan di perusahaan itu memerlukan pendekatan yang terencana dan sistematis. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat kita ambil dalam pengembangan program manajemen pengetahuan. Baik, yang pertama itu yang telah ada pada slide sebelumnya, yaitu yang pertama adalah penilaian kebutuhan. Apa sih maksud dari penilaian kebutuhan? Yaitu identifikasi kebutuhan spesifik perusahaan terkait manajemen pengetahuan. Lalu lakukan survei untuk memahami tantangan dan juga peluang ataupun threat and opportunity yang ada dalam pengelolaan pengetahuan. Yang kedua adalah penerapan tujuan dan sasaran. Tentukan tujuan yang ingin dicapai melalui program manajemen pengetahuan seperti meningkatkan kolaborasi, mempercepat proses dan inovasi, juga meningkatkan kepuasan pelanggan, sasaran yang harus spesifik, juga terukur dan relevan. Nah, lalu selanjutnya adalah
Ketiga, pengembangan strategi. Nah, rancang strategi itu untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan tadi. Ini itu bisa mencangkup pembuatan kebijakan berbagi pengetahuan, pengembangan alat dan sistem, serta pelatihan pada karyawan. Nah, yang keempat adalah pemilihan alat dan teknologi. Nah, lalu di sini adalah kita memilih alat dan teknologi yang mana akan mendukung manajemen pengetahuan seperti manajemen dokumen, platform kolaborasi, dan juga basis data pengetahuan. Nah, pastikan bahwa alat dan teknologi yang kita pilih itu tentunya sesuai dengan kebutuhan budaya perusahaan. Baik, yang kelima adalah perencanaan proses. Nah, dalam rancang proses untuk pengumpulan, penyimpanan, dan juga distribusi pengetahuan, itu kita tentukan bagaimana pengetahuan akan diorganisasi dan diakses oleh karyawan. Yang keenam adalah pelatihan dan juga pengembangan. Nah, yaitu adalah kita melaksanakan program pelatihan. Nah, ini tuh tujuannya kita untuk mengedukasi karyawan tentang pentingnya manajemen pengetahuan dan cara menggunakan alat dan sistem yang telah dipilih tadi, yang mana kita juga mendorong budaya berbagi pengetahuan. Yang ketujuh adalah kita implementasi program, yaitu adalah kita meluncurkan program manajemen pengetahuan secara bertahap atau berproses, yaitu kita memulai dengan proyek, yaitu menguji sistem dan proses yang telah dikembangkan. Lalu yang kedelapan adalah evaluasi dan perbaikan. Nah, setelah implementasi yaitu kita lakukan evaluasi. Nah, secara berkala yang mana untuk melihat ataupun menilai efektivitas program. Nah, lalu mengumpulkan lagi umpan balik dari karyawan dan lakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan program tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah untuk penerapan manajemen pengetahuan. Nah, salah satu pendekatan yang dapat dipilih itu adalah platform berbasis kolaborasi. Kenapa sih? Karena ini itu mencangkup penggunaan alat seperti intranet perusahaan, forum diskusi, atau aplikasi berbagai dokumen. Nah, adapun aspek-aspek penting dari penerapan ini itu yang pertama adalah keterlibatan karyawan. Maksudnya adalah karyawan itu dapat berkontribusi dengan membagikan pengetahuan, pengalaman, dan ide mereka di platform yang telah disediakan. Nah, lalu yang kedua itu aksesnya mudah, yang mana kita itu memastikan bahwa informasi dan sumber daya dapat diakses dengan mudah oleh semua karyawan. Nah, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, selanjutnya yaitu adalah kolaborasi tim. Nah, kolaborasi ini sangat penting. Nah, yaitu kita mendorong kolaborasi antar tim yang berbeda melalui proyek yang bersama, diskusi dan berbagi dokumen. Lalu selanjutnya adalah penyimpanan pengetahuan. Nah, yaitu adalah mengorganisir pengetahuan dalam repositori yang terstruktur sehingga memudahkan pencarian dan pemanfaatan informasi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tadi itu dan memilih penerapan yang tepat, tentunya perusahaan itu dapat mengembangkan program manajemen pengetahuan yang efektif dan bermanfaat tentunya bagi seluruh organisasi.